puluhan ribu manusia Indonesia meninggal bukan karena COVID, tapi karena stupidnya kebijakan. Ya, ini bukan selesai tahun baru, ini berkali-kali tahun baru yang akan datang pun ini nggak selesai. Karena dari awal ada desain yang ngaco. Saya terangkan pelan-pelan ya. FPI nggak boleh ada dalam abjad Indonesia sekarang. Abjad dunia 26, abjad Indonesia sekarang tinggal 23. Karena 3 huruf nggak boleh dipakai lagi itu. Jadi kesibukan pemerintah adalah itu, menertibkan masyarakat dengan kapasitas kekuasaan. Dan itu yang membahayakan kita. Jadi kita dibikin tegang terus oleh kebijakan pemerintah, dan itu menurunkan imunitas. Kan itu trade off-nya begitu sebetulnya tuh. Jadi stupid menyebabkan COVID. Itu dalilnya tuh. Sekarang kita mulai berpikir bahwa sebetulnya COVID ini dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk berbisnis. Dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk menghalangi demokrasi. Dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk korupsi. Kan itu yang terjadi kan. Sekali lagi pemerintah pakai otak, jaga jarak dari oligarki, dan jangan pemerintah cuci tangan dari kesalahan-kesalahannya. Terima kasih. Ini juga ormas sebetulnya. Indonesia Leader Stock ini juga ormas. Ya, dalam bahasa Indonesia apa terjemahnya? Indonesia Leader Stock. Forum Pemimpin Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu. Forum Pemimpin Indonesia. Singkatannya FPI juga. Dan itu berarti akan kena maklumat dari Kapolri bahwa tidak boleh memakai singkatan yang punya asosiasi dengan FPI itu. Jadi itu kesibukan istana sekarang, yaitu bukan memburu COVID, dia memburu huruf. FPI nggak boleh ada dalam abjad Indonesia sekarang tuh. Abjad kita, abjad dunia 26, abjad Indonesia sekarang tinggal 23. Karena 3 huruf nggak boleh dipakai lagi itu. Jadi kesibukan pemerintah adalah itu, menertibkan masyarakat dengan kapasitas kekuasaan. Dan itu yang membahayakan kita. Jadi kita dibikin tegang terus oleh kebijakan pemerintah, dan itu menurunkan imunitas. Kan itu trade off-nya begitu sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita dengar tadi, saya ikuti sepotong-sepotong tadi dari Ibu Neti, lalu 2 dokter yang hebat tadi. Seluruh yang diucapkan itu memperlihatkan magnitude dari problem COVID. Magnitude-nya yang diperlihatkan. Sekarang kita mau tanya, magnitude itu kenapa nggak bisa dipahami oleh istana itu? Kan itu duduk perkaranya tuh. Apa terlalu dungu istana untuk paham bahwa ini ada magnitude? Atau memang sesuatu yang magnitude hanya bisa dipahami oleh otak yang magnifying gitu. Otak yang bercahaya. Kalau otaknya tidak bercahaya, kita nggak bisa paham. Logik dari lockdown itu nggak pernah bisa dipahami seperti yang diterangkan dengan cara cermat oleh Dr. Rahmat tadi. Ini yang disebut lockdown. Itu keterangan, diterangkan efeknya, diterangkan bagaimana efikasinya itu bisa dicapai dengan hanya mengambil beberapa situs mikro untuk memastikan bahwa betul-betul ada keseriusan di dalam satu lokasi dulu. Nah ini sekuensis logis ini nggak bisa dipahami oleh istana. Jadi kita mau tanya, mengapa COVID itu terus bertumbuh? Bukan karena orang tidak disiplin. COVID bertumbuh karena ada yang stupid. Jadi yang stupid itu adalah kebijakan istana. Jadi kalau ditanya sekarang, puluhan ribu manusia Indonesia meninggal
Bukan karena COVID, tapi karena stupidnya kebijakan. Stupidity dari kebijakan itulah yang menyebabkan orang mati. Singapura bisa tahan itu, bahkan 5 itu udah merasa udah magnifying, padahal bagi kita dianggap udahlah, nanti juga ada herd immunity. Jadi stupid menyebabkan COVID. Itu dalilnya tuh. Sekarang kita mulai berpikir bahwa sebetulnya COVID ini dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk berbisnis. Dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk menghalangi demokrasi. Dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk korupsi. Kan itu yang terjadi kan. Jadi coba kita ulas itu dari sudut political economy, dari public health. Di dalam political economy kita mau lihat sumber kekuasaan itu seharusnya menghasilkan kesehatan. Karena buat apa kita pilih kekuasaan kalau dia tidak dimaksudkan untuk menyehatkan masyarakat, dalam pengertian luas adalah mensejahterakan. Jadi kalau dikatakan bahwa kesehatan itu hak masyarakat, itu kurang determinatif. Kewajiban negara memelihara kesehatan masyarakat, itu perintah konstitusi. Kalau hak itu seolah-olah itu yaitu pandangan liberal, hak masyarakat. Tetapi kita masuk di dalam sistem welfare state. Tugas pemerintah, kewajiban pemerintah, perintah pertama konstitusi pada presiden adalah sejahterakan rakyat, rawat orang sakit, rawat orang miskin. Jadi itu perintah konstitusi pada presiden. Yaitu itu menjadi kewajiban presiden. Jadi kita mesti mulai, jangan terlalu sering ngomong itu hak rakyat, hak asasi. Memang hak asasi, tapi bagi Indonesia lebih dari sekedar hak. Beban itu diberikan pada pemerintah itu. Bukan pada LSM, bukan pada partai, bukan pada korporasi, bukan pada macam-macam. Itu tugas pemerintah. Sejahterakan rakyat, cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pikiran itu yang hendak saya ucapkan, supaya kita boleh lakukan critical analysis, tapi dengan dasar yang lebih substansial, dengan basis analisis yang lebih tepat. Itu pertama, presiden tidak menyelenggarakan perintah konstitusi dengan segala akibatnya. Yang kedua, kebijakan tentang COVID dipakai justru untuk membail out korporasi, karena itu anggarannya sedikit sekali tuh. Dari yang sedikit itu pun dalam perbandingan anggaran kesehatan dengan anggaran relaksasi segala macam ekonomi. Jadi kita masuk sekarang di dalam problem masyarakat kita. Kalau ada orang sakit, dia bisa diobati dengan kimia, kedokteran itu. Itu namanya painful. Rasa sakit itu obatnya adalah kimia, yaitu painkiller. Selesai sakit itu dengan obat kimia. Tetapi di dalam kehidupan kesehatan masyarakat, pain itu individual, tapi ada yang lebih sosial, yaitu suffering. Kalau saya mengalami suffering, itu artinya ada sistem sosial yang membuat saya sakit. Bukan karena genetik, bukan karena perilaku pribadi, tapi sistem sosial. Di dalam sistem sosial itu ada public policy di bidang health. Jadi rakyat kita bukan sekedar pain hari ini, tetapi suffering, dibuat menderita oleh kebijakan publik yang dungu. Itu intinya. Jadi kita bedain antara pain dan suffering. Satu lagi sebetulnya, yaitu saya sebut aja misery. Ada pain, ada suffering, ada misery. Misery itu bahkan masuk di dalam psikis kita, yaitu kita kehilangan harapan sebagai bangsa untuk tumbuh kembali sehat secara mental, secara politik, secara ideologi. Karena kasus-kasus di dalam era COVID menimbulkan kecemasan pada kita, nasib bangsa ini 2 tahun ke depan. Gitu. Sementara proses untuk menghasilkan daya tahan tubuh itu perlu 2 tahun ke depan. Jadi eskalasi dari pain, yaitu rasa sakit secara fisik, pergi pada suffering, rasa sakit secara sosial, sekarang pergi pada misery, rasa sakit secara batin karena kehilangan politics of hope, kehilangan harapan. Itu diperlihatkan sama sekali secara sempurna di dalam kasus korupsi bansos. Bansos itu adalah
bagian untuk merawat suffering, bagian untuk merawat pain, bahkan bagian untuk menghasilkan harapan. Sekarang itu pupus. Bagaimana mungkin hak orang miskin, hak rakyat kecil untuk sehat melalui bansos itu dikorupsi justru oleh partai wong cilik? Kan itu menimbulkan kedunguan di dalam politik kita dan menimbulkan, tadi saya sebut, misery. Harapan kita hilang. Kalau yang nyuri itu partai konglomerat, mungkin kita, ya memang dia memang pencuri. Ini wong cilik, partai wong cilik mencuri hak wong cilik. That's what we call misery in optima forma. Jadi bagaimana caranya kita mau selesaikan itu? Nah, saya mau pancing itu sebagai satu ungkapan kejengkelan terhadap kedunguan pemerintah mengelola ini. Jadi mungkin kita balik lagi pada basic di dalam ilmu kedokteran. Bahwa kita tutup dulu deh seluruh kecanggihan pemerintah untuk bicara tentang cara menangani. Balik pada prinsip pertama itu, lakukan palpasi itu. Raba organ-organ dalam kita hanya dengan telapak tangan untuk tahu bahwa ada misery, ada painful, dan ada suffering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya mereka yang masih optimis dengan kebijakan pemerintah yang bisa mengatasi semester depan COVID itu yang dungu. Karena itu kita mesti pesimis aja, karena memang susah. Kan dasar untuk optimis itu kan karena kita percaya pada keilahian manusia tuh, bahwa kita punya dimensi yang bisa menghasilkan keajaiban tuh. Yaitu orang rohani begitu. Itu penting. Tetapi negara tidak bisa didasarkan pada kerohanian manusia. Itu individu. Saya bisa berdoa, Anda bisa berdoa, kita bisa saling mendoakan. Tapi itu adalah urusan kita. Urusan negara bukan sekedar minta kita berdoa. Dia mesti kasih tunjuk bahwa kewajiban dia telah dia penuhi melalui anggaran. Jadi dari awal ini soalnya ini karena pemerintah pelit itu. Karena dia masih mau bangun infrastruktur. Karena itu dia nggak mau keluarin dana untuk nalangi karantina wilayah, lockdown. Dia nggak mau keluarin uang itu. Uang itu dipakai untuk omnibus law atas nama COVID. Undang-undang nomor 2, undang-undang COVID dipakai juga untuk relaksasi ekonomi itu. Jadi bagian ini yang menjengkelkan sebetulnya. Lalu kita disuruh berdoa gitu. Tentu aja kita berdoa. Tentu aja kita berupaya untuk berjemur di sinar matahari. Tapi sinar matahari itu ada pemberian Tuhan, bukan pemberian negara. Itu otaknya mesti kita pakai tuh. Disuruh berjemur pada sinar matahari, jelas aja itu negara mengabaikan tugas dia untuk memberi saya vitamin, memberi saya percaya diri, memberi saya kepastian bahwa COVID yang akan vaksin yang akan diberikan itu bebas dari side effect yang membahayakan. Kan itu nggak bisa diterangkan oleh pemerintah kan. Jadi seluruh kapasitas negara itu dibatalkan oleh tadi stupidity di dalam kebijakan karena mencicil hak dari rakyat itu karena hanya ingin membangun beton. Dia nggak mau bikin paru-paru sehat, nggak ingin bikin jantung kita punya kapasitas pompa yang bagus. Yang dia ingin adalah membompa sumber daya itu lewat batu bara, minyak, tambang ekstraksi, karena udah ada deal dengan konglomerat. Kan itu yang dia melakukan kan. Begitu korporasi-korporasi itu mulai bangkrut, maka dia mesti di bail out dengan dana APBN. Dengan akibat sekarang kita berhutang dan hutang yang APBN kita itu separohnya cuma buat bayar hutang. Dan sekarang ada defisit 1.000 triliun. Dan itu yang mesti dicarikan oleh pemerintah nanti tuh. Jadi bagaimana mungkin kita optimis terhadap angka-angka yang menunjukkan pesimisme kan? Itu soalnya sebetulnya tuh. Jadi saya mau tutup aja bahwa kapasitas kekuasaan itu sama sekali tidak mampu kita andalkan untuk menghasilkan game changer itu. Saya kira itu soalnya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, kita dengar tadi satu kritik kebijakan yang tajam dari anggota DPR, Ibu Neti, dan dari dua profesional, Dr. DAD dan Dr. Rahmat itu. Saya setiap hari ikuti keinginan pemerintah. Saya ikuti pesan pemerintah, ikuti perintah pemerintah. Itu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Saya lakukan itu. Dan saya ingin orang lain juga lakukan itu. Tapi sekarang, saya ingin
menyampaikan perintah pada pemerintah supaya imbang. Satu, pakai otak. Dua, jaga jarak dari oligarki. Dan tiga, jangan cuci tangan dari kesalahan. Itu pesan saya buat pemerintah. Karena saya sudah melakukan pesan pemerintah. Yaitu, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sekali lagi pemerintah, pakai otak, jaga jarak dari oligarki, dan jangan pemerintah cuci tangan dari kesalahan-kesalahannya. Terima kasih. Luar biasa, Bu Rocky, closing ideas-nya.